Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, senang kembali menjumpai saudara melalui pengajaran firman Tuhan yang dalam beberapa waktu ke depan kita hanya akan berbicara mengenai bagaimana membangun karakter Kristus dalam hidup kita orang-orang percaya. Dan salah satu bagian yang hendak kita bicarakan hari ini adalah tentang kejujuran. Saudara-saudara, saya dan saudara sedang berada di masa yang sulit memang, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, dan ini membuat banyak orang berupaya untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup mereka. Dan kadang dengan cara yang salah, diantaranya ketidakjujuran. Dan saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus tampil berbeda, tetap menjadi orang yang jujur, karena bagaimanapun Tuhan berpihak kepada orang yang jujur. Nah, mari kita akan melihat di Alkitab kita, di dalam kitab Mika khususnya pasal yang ke-7 ayat 2, 3, dan 7, dan Alkitab berkata, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, dan tangan mereka cekatan dalam berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim akan disuap, dan membesar memberi putusan sekehendak hatinya, hukum diputar balikkan. Ayat ke-7 berkata, tetapi aku ini perkataan Mika, dan kiranya menjadi perkataan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan dan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allah akan mendengarkan aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pada zaman Mika, kejahatan menjadi sesuatu yang wajar saja. Ketidakjujuran merajalela. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanapun saudara dan saya harus belajar untuk melihat di mana saudara dan saya hidup di zaman yang memang sulit hari-hari ini, tetapi jangan pernah kehilangan karakter Kristus dalam hidup kita. Artinya, saudara dan saya tidak boleh menjadikan alasan di tengah kesulitan seperti sekarang ini untuk berlaku tidak jujur. Karena orang pada zaman Mika, satu-satunya yang mereka bisa kerjakan adalah berbuat dosa dengan ketidakjujuran mereka. Dan ada beberapa alasan, saudara-saudara, mengapa orang berlaku tidak jujur. Yang pertama adalah hanya mau gampangnya saja. Karena ingin gampangnya saja, tidak mau membuang waktu, dan tidak mau pusing, seseorang berkata dan melakukan sesuatu yang seenaknya saja untuk menutupi tidak jujurannya. Mari kita perhatikan bagaimana seorang Simson yang dengan seenaknya memberikan jawaban kepada Delila karena dia tidak mau pusing dan tidak ingin rahasianya terbongkar. Dan saudara-saudara, seharusnya dia bisa berkata tegas kepada Delila bahwa dia tidak boleh menyampaikan rahasia tentang kekuatannya. Tetapi karena tidak mau pusing, dia berbohong, saudara-saudara, dan berupaya untuk menghindari pertanyaan Delila. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 10 sampai 12, Delila mengatakan bahwa Simson telah membohongi dia, telah mempermainkan Delila, dan begitulah yang Simson kerjakan. Jadi alasan pertama mengapa orang tidak jujur, saudara-saudara, karena dia tidak mau ribet. Dia tidak mau pusing, mau seenaknya saja. Dan yang kedua, mengapa seseorang menjadi tidak jujur? Alasannya adalah menutupi kesalahan. Saudara, sejak kanak-kanak kita ini diperhadapkan kepada fakta bahwa anak-anak saja sudah mengenal ketidakjujuran. Satu waktu, misal ada di antara anak kita yang memecahkan gelas barangkali. Ketika ditanya, dia akan berupaya untuk berbelit memberikan jawaban, entah mengatakan gelasnya jatuh sendiri, entah disebabkan oleh yang lain, padahal dia yang menjatuhkan, karena dia berupaya untuk menutupi
kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah satu perbuatan yang tidak perlu diajarkan kepada anak kecil, tetapi pada dasarnya karena memang keadaan yang membuktikan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, maka ini sangat berpengaruh dalam karakter hidup seseorang. Jadi semenjak kecil anak-anak sudah mengenal karakter dosa. Di antaranya adalah mengenai ketidakjujuran. Apa yang Amsal katakan dalam Amsal 20 ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Yang ketiga, saudara-saudara, alasan mengapa seseorang berlaku tidak jujur adalah karena mencari keuntungan pribadi. Indonesia menjadi salah satu negara, saudara-saudara, yang tercatat menghasilkan koruptor dalam jumlah yang tidak sedikit. Kadang dilakukan secara berjamaah dan dilakukan dalam sebuah sistem. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi menjalar pada akhirnya ke dalam semua sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak sedikit para petinggi kita, tidak sedikit orang-orang yang memiliki otoritas, mereka justru menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan wewenang, dan mereka hidup dalam ketidakjujuran. Mereka berusaha untuk berkolusi dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Ya. Dan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8 mengatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Bahkan ketidakjujuran telah masuk dalam dunia gereja. Saudara, ada pemimpin institusi Kristiani yang mengkorupsi dana pembangunan. Ada panitia Natal yang melakukan markup terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ada pengurus gereja yang mungkin nilep uang kolektor. Ya. Ada pengusaha Kristen yang membebankan biaya yang tidak wajar kepada kas gereja, karena ia termasuk majelis atau pengurus yang disegani, sehingga tidak ada orang yang berani mempertanyakan. Ada hamba-hamba Tuhan bahkan yang memanipulasi dana-dana bantuan dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, memang menyedihkan. Mari kita perhatikan apa yang Yesaya katakan dalam Yeremia katakan dalam Yeremia pasal 6 ayat 13. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, mereka melakukan penipuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita balik kepada firman Tuhan. Berlakulah jujur, bahkan di tengah masyarakat Kristiani yang mulai kehilangan nilai-nilai Kristen tentang kejujuran. Bahkan di tengah masyarakat gereja, di tengah pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu memandang yang ada di sekitar kita. Mari pandanglah Tuhan Yesus yang menampilkan karakter kejujuran dalam hidupnya dan pilih untuk menjadi orang yang jujur. Dan yang keempat, saudara-saudara, kenapa ketidakjujuran bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Karena mungkin dipaksa. Ada orang yang terpaksa melakukan ketidakjujuran karena dipaksa oleh orang lain. Misalkan seorang anak dipaksa untuk mengatakan kepada tamu yang datang ke rumahnya. Bapak mau mengatakan kepada anaknya, nanti bilang kepada tamu yang datang bahwa bapak tidak ada di rumah. Maka anak melakukan, anak dididik dalam ketidakbenaran. Karena anak ini dipaksa dengan keadaan. Dan masih ada banyak contoh yang lain, saudara-saudara. Pasangan yang dipaksa menikah untuk mengakui padahal pasangan yang dipaksa menikah, dipaksa untuk mengatakan bahwa dia bujangan, padahal tidak demikian. Mungkin statusnya sudah cerai. Dan hal ini sering kali terjadi di tengah pengembalaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali bagaimanapun saudara dan saya dalam kondisi apapun, mari kita akan kembali. Selalu saya mau katakan kembali kepada kejujuran. Nah, ada orang-orang yang secara khusus mereka takut dirugikan
mereka takut mengalami kesusahan sehingga mereka tidak berani jujur. Setelah untuk menghindari kerugian dan kesusahan, tidak sedikit orang yang mau berlaku tidak jujur dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Bahkan Petrus pun satu kali ketika bertemu dengan salah satu perempuan pada saat Yesus ditangkap, Petrus harus mengatakan ketidakjujuran dengan mengatakan kepada wanita tersebut bahwa dia tidak mengenal siapa Yesus yang mereka tangkap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini dianggap sebagai sebuah kewajaran, mari kita akan kembali kepada firman. Ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang tidak benar. Dan dalam dunia nyata, saudara-saudara, seringkali dianggap wajar ketika seorang pedagang berbohong tentang harga beli yang dia lakukan. Ada transaksi dagang di sini dikerjakan. Nah, saudara-saudara, kalau hal ini terjadi juga kepada saudara anak-anak Tuhan, saya pikir saudara dan saya perlu kembali kepada firman. Kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun Tuhan tidak berpihak kepada ketidakjujuran. Dan yang terakhir, alasan yang saya tulis, mengapa orang banyak yang tidak jujur, karena mereka mencoba mencari popularitas dan kehormatan. Ada orang-orang yang berlaku tidak jujur demi popularitas, demi kehormatan dan mempertahankan kedudukan. Biasanya hal ini terjadi di panggung politik, saudara-saudara, dan pemerintahan. Di dunia pemerintahan memang kita tidak bisa menutup kemungkinan hal ini juga terjadi bahkan di gereja Tuhan. Tapi saudara dan saya, sekali lagi, kita tidak perlu harus melihat situasi yang ada di sekitar kita, bahkan di lingkungan dunia pelayanan dan gereja. Ketidakjujuran, dan itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Allah menuntut saudara dan saya untuk hidup dalam kejujuran. Allah menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia. Dan saudara-saudara, terang harus nyata, terang harus nyata. Tidak boleh redup, tidak boleh gelap. Garam harus asin dan berguna. Garam tidak boleh menjadi tawar. Saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk berlaku jujur, sekalipun dunia di sekitar kita menganggap hal yang wajar sebuah ketidakjujuran. Ada beberapa alasan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa orang Kristen harus berlaku jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya. Saya tulis beberapa hal di sini. Yang pertama adalah kita dituntut untuk berkata benar karena Allah membenci kepalsuan. Saudara dapat melihat dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-16 yang mengatakan, inilah hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakan hukum yang benar, hukum yang akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan jangan mencintai sumpah palsu, sebab seumpama itu semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas, saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah membenci kepalsuan. Dan yang kedua, mengapa Allah menuntut kita jujur? Karena saudara dan saya, kita adalah murid-murid Yesus yang harus menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kalau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, semata-mata adalah kebenaran, semata-mata adalah kejujuran. Dan bahkan tidak ada satupun orang pada zaman di mana Yesus hidup waktu itu yang bisa membuktikan kebohongan Yesus. Dan sebagai murid-muridnya, saudara dan saya harus belajar mengatakan hal yang sebenarnya, sama seperti guru agung kita Yesus Kristus menjadi contoh dan teladan. Kalaupun saudara kemarin gagal untuk menjadi jujur, maka dimulai dengan hari ini saudara dan saya mesti belajar menjadi orang yang jujur dengan apa yang saudara dan saya katakan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, prinsip Alkitab berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius pasal 5 ayat 37 berkata demikian. Tuhan kita Yesus memberikan alasan yang jelas, saudara, mengapa saudara dan saya harus mengatakan yang sebenarnya, berkata benar di atas kebenaran dan tidak di atas yang tidak. Iblis itu bapak segala dusta.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai dari hari ini kita akan belajar berkata, bertindak, dan kita tidak mau memberikan keuntungan sedikit pun kepada iblis. Membuat saudara dan saya berkata tidak jujur, bertindak tidak jujur. Nah, yang keempat, saudara-saudara, mengapa Allah menuntut kita harus hidup jujur? Karena berbohong, sekali lagi berbohong adalah sifat iblis. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan iblis bapa segala dusta. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pengikut Yesus yang mengatakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Saudara-saudara, kalau Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 mengatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi sebagai umat Allah, saudara-saudara, pilihlah untuk jujur sekalipun saudara dan saya tidak diuntungkan. Pilihlah untuk jujur sekalipun saudara dan saya tidak diuntungkan. Ada sepasang mata Tuhan yang melihat dengan tajam, melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia. Dan ingat, Allah memberkati kejujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sesuai dengan pengajaran firman Tuhan hari ini kembali kepada Tuhan. Tampilkanlah karakter anak-anak Tuhan yang hidup dalam kejujuran. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya.